Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Hud ini menyangkut kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dari mana asal usul kaum Ad ini? Sahabat, untuk menceritakan asal muasalnya, kita harus tarik mundur sedikit sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang telah disampaikan pada video sebelumnya, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita yang berasal dari kabilah Jurhum. Yang mana kabilah Jurhum ini merupakan bangsa Arab Aribah, Arab asli yang berasal dari bangsa Qahtan. Sehingga Nabi Ismail pun belajar dan fasih berbahasa Arab. Dari keturunan beliau melalui anaknya Adnan disebut Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah, orang Arab pendatang dari keturunan. Sementara kaum Ad merupakan bangsa Arab asli, namun termasuk Arab Al-Ba'idah atau bangsa Arab yang telah punah. Mengapa punah? Karena nenek moyang bangsa Arab ini jejak sejarahnya secara rinci telah hilang ditelan zaman. Hal itu disebabkan sudah jauh masa tersebut, sementara tidak ada alat-alat ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan mereka. Kaum Ad merupakan salah satu kaum tertua dalam sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah kaum pertama yang tinggal di Yaman. Di antaranya Arab Al-Ba'idah, yakni suku-suku bangsa seperti kaum Ad, Tasem, Jadis, Samud, Imlik, dan Jurhum pertama. Nabi Hud alaihissalam merupakan seorang rasul keempat setelah Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Disebutkan Nabi Hud alaihissalam merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam atau keturunan dari Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad atau bangsa Arab asli, Al-Arab Al-Aribah. Suku Ad ini hidup di Jazirah Arab, di tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Nabi Hud alaihissalam memiliki silsilah yang sampai kepada Nabi Nuh, yaitu Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Hud tersebar dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yaitu pada Quran surat At-Taubah, surat Ibrahim, surat Al-Furqan, surat Al-Ankabut, surat Shad, surat Qaf. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama surat di Al-Quran, yaitu surat Hud, surat ke-11 dari 114 surat. Kaum Ad ini diperkirakan hidup antara abad ke-20 sebelum Masehi. Al-Quran menyebutkan kaum Ad ini ada sesudah kaum Lut dan Samud. Kaum Lut semasa dengan Ibrahim sekitar abad ke-17 sampai ke-18 sebelum Masehi. Sedangkan kaum Samud sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka, kaum Ad, diperkirakan hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kaum Ad ini adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana besar taufan yang merusak bumi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia kembali bertauhid sampai di zaman kaum Ad. Mereka mulai menyekutukan Allah. Kaum Ad mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang sangat besar dibuat oleh mereka sendiri bernama Samud, Syada, dan Al-Haba. Mereka menyembah berhala karena kepercayaan dan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Selain menyembah berhala, kaum Ad juga melakukan kerusakan di muka bumi, di mana hamba-hamba disiksa untuk membangun istana raja kaum Ad yang strukturnya besar, di luar jangkauan, serta mengagumkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuslah Nabi Hud. Dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 65.
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum setelah Bani Rashid. Quran Surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf dan Surat Hud, yang mana berupa dialog antara Nabi Hud alaihissalam dengan kaum Ad. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka, tidakkah kamu memikirkannya? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah, oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Dan itulah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Begitu sayangnya Nabi Hud kepada kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tertuang di dalam Quran Surat Hud ayat 50 sampai ayat 52 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 65 sampai ayat 71. Nabi Hud alaihissalam mengumpamakan hati raja kaum Ad begitu keras seperti seketul batu karena bersikap degil serta tidak menghiraukan seruan Nabi Hud alaihissalam. Tanpa memperdulikan nasihat Nabi Hud, kaum Ad tetap menyembah berhala yang disangka Tuhan yang dipercaya mampu mengurniakan mereka kebahagiaan, kebaikan, keuntungan, dan berkuasa menolak musibah. Dari kekufuran itu, mereka meminta Nabi Hud untuk mendatangkan bukti dari semua ajakan dan peringatannya dan pula mendurhakai rasul-rasulnya dengan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang. Bahkan, sudah diberi ketakutan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka malah meminta untuk didatangkan azab itu kepada mereka jika memang Nabi Hud benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum Ad ini kelebihan. Ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, kaum Ad memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Mereka bagaikan raksasa-raksasa. Tetapi tingginya tidak lebih daripada tinggi Nabi Adam alaihissalam. Tertuang kesombongan kaum Ad pada Quran Surat Al-Fussilat ayat 15 yang artinya, adapun kaum Ad
maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Kelebihan yang kedua, kaum Ad hidup makmur. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah. Tertuang di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 133 dan 134. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air. Mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Namun, kerusakan yang telah diperbuat kaum Ad, mereka sombong, mereka menantang nabinya mendatangkan azab, mereka berbuat kesyirikan, menyembah berhala. Kaum Ad semakin meninggi dan terus meninggi, semakin ingkar akan seruan Nabi Hud. Akibat ingkar seruan Nabi Hud alaihissalam, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Ad. Daerah mereka, Al-Ahqaf, dilanda musibah, di mana ladang mereka menjadi kering, tanaman menjadi layu, serta banyak hewan ternakan mati akibat kemarau yang amat dahsyat. Nabi Hud sekali lagi menegaskan kepada kaumnya supaya bertaubat kepada Allah serta memohon hujan daripadanya. Nabi Hud berusaha menegaskan bahwa musibah ini adalah suatu bentuk peringatan daripada Allah, dan sekiranya mereka kembali kafir seperti kaum-kaum dilaknat yang terdahulu, maka Allah akan menurunkan sekali lagi bala yang lebih dahsyat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Hud ayat 52. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Saking hebatnya kaum Ad yang masih mengingkari seruan nabinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada mereka berupa awan hitam beserta angin yang sangat pedih untuk membinasakan mereka semua. Kaum Ad melihat keadaan yang begitu ganjil. Mereka semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, "Itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah tanaman kami, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kami." Lalu Hud berkata kepada mereka, "Itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua, angin yang penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya." Kemudian angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan, yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke angkasa, sebagaimana tercatat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan juga pada kisah Ad, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Quran surat Az-Zariyat ayat 41 dan ayat 42-nya. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Lalu Allah mengabadikan kisah azab terhadap kaum Ad di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka
kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab kepada kaum Ad berupa badai besar yang menghempaskan dan membinasakan kaum Ad. Jelas sekali kekufuran mereka dalam mendustakan ayat Allah mengakibatkan mereka termasuk dalam golongan yang dibinasakan. Adapun Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihissalam pindah dari negeri kaum Ad karena sudah rusak binasa. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya pindah ke daerah Hadramaut dan tinggal di sana hingga wafat. Setelah membaca kisah perjalanan Nabi Hud terhadap kaum Ad, kita dapat melihat betapa Nabi Hud alaihissalam tidak pantang menyerah. Beliau sabar dan tabah dalam mengajak kaum Ad kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kaum Ad yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari rahmatnya merupakan bukti keingkaran yang nyata. Demikian kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak bersikap sombong dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, bagi yang belum silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.